Akhirnya pas turun, nggak ngerti kenapa itu memang benar-benar ngerasa kayak kok kayak ada langkah di belakang kita tuh kayak banyak loh langkahnya. Oh, ya. Jadi kan kita cuma bertiga, tapi kok langkahnya kayak yang banyak. Itu gue ngerasa temen gue tuh kayak lagi ngegandeng orang gitu. Oh, lagi ngegandeng orang? Iya, jalannya itu, pas jalan turun itu. Ini temen yang bawa. Nah dari situ gue udah mulai panik kan ya. Iya. Cuman sungkan. Bukan sungkan juga ya, takut ada kali ya. Bukan ada, memang takut sih gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moke, masih bareng gua Gia Geol di segmen Ngopami, ngobrol perkara misteri. Malam hari ini gua lagi ada di Aicatur Cafe yang beralamat di Jalan Kelunjukan Kaujon deket SMK PGRI 3 Serang. Nah, seperti biasa, malam Jumat hari ini gua bakal undang narsum untuk cerita pengalaman misteri di kehidupannya. Pengen tahu siapa narsum malam hari ini? Sebelum itu, jangan lupa untuk support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua nih. Yuk langsung aja kita sapa bareng-bareng. Malam Mbak Riri. Halo. Aduh, cantik juga. Masya Allah. Cakep. Kok saya jadi deg-degan. Biasa, laki-laki gombal. Oh, asik. Nah, Mbak Riri ini tuh seorang karyawan swasta di bidang kesehatan ya guys. Nah, beliau juga mau cerita pengalaman misterinya di kehidupan yang selama ini dia jalani. Asik, dijalani. Berat. Nah, Mbak Riri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang sibuknya masih kerja-kerja aja? Cuman sibuk kerja, pulang, olahraga, tidur. Pengalaman horor apa sih yang Mbak Riri pernah rasakan di kehidupan Mbak Riri ini? Sebenarnya sih kalau bilang horor banyak banget ya. Banyak banget kalau mau diceritain satu persatu. Cuman memang ada satu cerita yang sampai sekarang tuh nggak bisa gue lupain. Apalagi ini tentang perjalanan gue pas naik ke gunung. Kita tuh nggak ngerencanain sama sekali ya. Kita nggak ngerencanain sama sekali mau ke gunung. Itu gunungnya tuh Gunung Karang. Oh, yang di Yang di Pandeglang. Pandeglang. Nah, dan memang ini Gunung Karang tuh baru banget gue mau naik ke sana sama temen gue karena diajak dan dipaksa itu juga ya. Tadinya gue nggak mau ikut karena kan kita cuma bertiga nih, ganjil dong kalau kita bertiga. Temen gue dua-duanya cowok, gue sendirian dong, cewek. Oh, cewek sendirian? Cewek sendiri. Jadi gue bertiga nih sama temen gue. Nah, pas dari awal perjalanan ya kita sih biasa aja ya, karena kan memang niatnya, gue nggak tahu nih sama temen gue yang dua niatnya apa. Kalau gue sih memang niatnya cuman pengen tahu yang namanya Gunung Karang tuh setinggi apa sih gitu. Terus di sana tuh ada apa sih? Kok orang-orang kayaknya gimana ya, ke Gunung Karang tuh lu bukan orang Serang deh kalau belum manjat Gunung Karang katanya gitu. Makanya oke, coba gua ke sana karena kan memang aslinya gue bukan orang sini ya. Oh, gitu. Nah, pas sampai pas baru mau naik tuh kan udah duhur, kebetulan kita nyampe sana tuh jam 12 siang pas azan. Jadi gue sama teman-teman sholat dulu dong. Nah, sebelum pendakian sholat dulu. Nah, setelah sholat itu kita bertiga tuh disamperin sama juru kunci atau kuncen gitu kan ya, semacam kuncen itu di sana, ditanya di sana, kalian mau naik nggak boleh nginep ya soalnya bawa cewek. Oh, memang kita nggak nginep, kita memang tujuannya cuma TikTok, mau balik aja, mau tektokan aja. Nah, mungkin karena memang kita nyampe sananya siang kan, biasanya kan kalau ke gunung tuh harus pagi ya biar kalau TikTok enak. Nah, karena siang jadi si kuncen itu udah nasihatin dari awal kalau bisa yang cewek jangan ikut. Cuman kan masa ya gue nunggu di bawah, sementara naik kan lu butuh perjalanan berjam-jam kan. Akhirnya ya udah kita dibolehin naik asal nggak nginep. Nah, akhirnya kita naik tuh di situ.
Kita naik, ini memang kita naik karena emang bener-bener nggak ngerencanain sama sekali, jadi tidak ada yang namanya perbekalan sama sekali. Tanpa persiapan. Nggak ada persiapan sama sekali. Nekat juga ya. Jadi bekal kita tuh cuman baterai ya dari handphone masing-masing gitu Sama kan. tekad ya. Nah, Asik. tekad yang kuat. Jadi pas nyampe ke sana itu kita berhenti dulu di warung deket situ sih, deket situ daerah situ, beli persiapan kayak beli kopi. Kita bungkusin kopi gitu, kopi terus cemilan, gorengan, ciki kayak gitu aja sih, kayak orang mau piknik. Bekal perjalanan lah ya. Iya. Naiklah kita udah bismillah aja deh kita naik. Kita naik tuh jam 1. Jam 1 kita naik. Itu sumpah ya. Padahal baru 1 jam jalan rasanya itu udah yang lama banget. Kok kayaknya lama banget sih, baru 1 jam nih kok nggak nyampe-nyampe ke apa sih pos-posan gitu kan, biasa ada pos 1, pos 2 gitu. Lama, akhirnya kita berhenti tuh di bawah-bawah pohon gitu, tapi memang tempatnya enak banget sih. Pas kita pertama kali berhenti, bukan di pos ya, belum nyampe pos, udah kayak gitu kita coba minum kopi dulu yang tadi perbekalan kita bawa. Masih nggak ada apa-apa sih, masih biasa aja. Udah gitu kita naik, lanjut lagi. 1 jam kemudian hujan gede banget, itu kita nggak bisa pas kebetulan, tapi pas hujan gede itu kita udah nyampe pos 1 atau pos 2 gue lupa. Di situ ada warung kayak gitulah ya, memang jual kopi doang tuh. Akhirnya sambil neduh kita minum kopi, dan kopinya pun pas banget cuma ada 1 gelas. Oh tuh warung itu cuma ada 1 gelas karena katanya udah habis. Oh, yang jaga dagang kali ya. Yang jaganya tuh kakek-kakek udah tua banget. Sebenarnya sih bukan kayak warung juga ya, jadi kayak pos, cuma ada yang nungguin aja gitu, si bapak-bapak tua itu. Iya. Duduk di situ kita hujan gede itu lumayan cukup lama banget. Nah, udah agak reda hujannya, kita coba lanjut jalan lagi kan. Kita lanjut jalan lagi. Itu gue bener-bener ngerasa banget capek ya. Itu kalau boleh tahu jam berapa itu? Pas sekitar jam hujan tuh kalau nggak salah sekitar jam 3-an ya. Menjelang asar. Reda-reda tuh 3:30, setengah jam lah kayaknya kita neduh tuh. 3:30 udah mulai reda, kita paksain jalan, karena kan kalau nggak dipaksain jalan nungguin hujan berhenti sampai kapan kan? Ya, karena udah sore juga kan. Nah, 3:30 kita udah mulai jalan, itu gue udah mulai kerasa capek banget. Biasanya kan gue kalau naik gunung, bukan naik gunung sih, kayak ke curug-curug itu kan sama juga dong ya. Lintasannya tuh jauh beda lah treknya. Treknya kan gak jauh beda gitu. Tapi biasa aja gitu. Oh ini kerasanya berat banget, sumpah. Berat banget. Terus temen gue yang satu selalu bilang, kalau lu capek, please jangan pegang kaki lu pas naik, katanya. Oh, dengkul gitu. Nah, katanya gitu kan. Kalau gue kalau naik tuh kaki tuh selalu ya, gak boleh katanya gitu kan. Mitos sih sebetulnya. Iya, ya gue percaya aja gitu. Akhirnya kita terus naik. Kita sampai udah 1 jam perjalanan gak nyampe-nyampe, kita baru nyampe pos 3. Itu sumpah gue nangis, pengen nangis banget. Karena ngerasa kok jauh banget sih. Karena pesan si Kuncen itu dia bilang gini, kalau TikTok 5 jam nyampe. TikTok tuh 5 jam paling lama tuh 7 jam tuh udah pulang gitu kan. Iya. Sementara kita udah jalan dari jam 1 tuh udah 3 jam baru nyampe pos 3. Iya. Dari pos 3 ke atas tuh masih lumayan agak naik kan. Dah akhirnya udah paksain ya. Dan temen gue yang satu lagi memang bener-bener dia tuh cinta alam banget kan. Di saat kita naik dia, tau nggak? Dia ngilang. Oh duluan? Dia di belakang. Kita nyariin, tau nggak lo di mana? Dia nyasar, ngambil kembang-kembang yang ada di sekelilingnya itu. Untuk apa dia? Dibawa pulang. Ya elah, tinggal beli toko bunga banyak gitu kan. Itu temen gue sambil nyabutin pohon-pohon liar gitu lah ya, sambil dibawa. Karena memang dia suka banget gitu kan. Akhirnya kita tetap jalan. Dan memang licin ya, ini trek itu udah lumayan agak susah gitu kan. Nah pas nyampe di pos 4 itu udah maghrib. Kita udah. Jadi baru sampai pos 4 itu maghrib. Pas mau maghrib 5:30 deh. Udah mau maghrib itu 5:30. Itu kalau nggak salah 5 pos atau 6 pos gue lupa. Pokoknya sih kalau nggak salah tinggal 1 pos lagi. Nah agak nanjak kan, gue berhenti di situ karena capek banget kan. Pas berhenti kebetulan ada yang turun. Oh, ke papasan sama pendaki lain. Papasan sama pendaki lain yang turun. Nah kita tanya dong. Jadi sebelum nanya sih sebenarnya dia udah ngomong duluan.
udah Kak semangat semangat katanya, pokoknya cuman ya paling 20 menitan lagi lah katanya nyampe. Palsu itu, biasanya palsu. Bener, Palsu itu. gue udah seneng banget. 20 menitan lagi ya paling-paling kalau kalau gue lemah banget fisiknya paling ya 40 menit lah ya, 2 kali lipatnya. Gue udah semangat tuh, oh udahlah bentar lagi nyampe nih. Tapi lo tau gak sih, udah 1 jam perjalanan sejak dia bilang 20 menit lagi, itu gue gak nyampe-nyampe. Sumpah gue gak nyampe-nyampe. Setelah lewat 1 jam itu belum nyampe-nyampe. Belum nyampe. Yang dikabarkan 20 menit lagi. Betul banget. 1 jam belum nyampe-nyampe. Belum nyampe-nyampe. Dan di situ gue bingung tuh. Itu posisinya udah lewat maghrib 6:30 kalau nggak salah ya. 6:30 udah lewat, udah gelap banget. Jadi kita ngandelin handphone kan. Iya. Dinyalain lah itu handphone kita, dan nggak ada pendaki yang lain karena udah pada turun. Ya terakhir tadi yang papasan tadi terakhir itu. Iya itu terakhir. Nggak tahu kalau di atasnya ada yang nginep atau enggak ya, ada yang ngecamp atau enggak. Nah pas udah itu ketemulah turunan tuh. Cuman kan curam banget gue menurunnya. Gue cewek kan. Waduh itu susah banget dah pokoknya ya. Terus di situ tuh ada jalan yang bercabang, cuman agak gimana ya? Mau dilewatin juga banyak rumput, jadi kayak kesannya tuh kayak yang bukan jalan gitu. Tapi dia ada, jadi kayak persimpangan gitu kan. Nah di situ kita diem bertiga tuh bingung mau jalan kemana gitu tuh. Kita tuh mau jalan kemana, sementara kita mau nanya pun udah nggak ada pendaki. Nah gitu. Di situ gue udah mulai nyerah. Temen gue yang satu maksa nih, udah kita dikit lagi nyampe, udah malam nanggung gitu ya. Gue nggak bisa kata gue, soalnya ini dari tadi kita nggak nyampe kok lama banget gitu, lama banget. Enggak, bentar lagi katanya. Lama banget, sumpah lama banget. Terus udah ngerasa yang nggak enak banget di situ posisinya. Temen gue akhirnya, yaudah lu tunggu sini, gue jalan ke depan. Gue ditinggal dong. Sendiri? Enggak sih, gue ditinggal berdua sama temen gue yang satunya. Yang turun yang temen gue yang satunya lagi ya. Dia turun itu nggak lama sih, sekitar 10 menitan nyari jalan lah ya. Temen gue nyusul dong, kok lama banget gitu. Nyusul lah dia turun. Akhirnya gue sendiri kan. Lu tinggal sendiri? Tinggal sendiri ya, gue cuman diem aja karena kan nggak ngerti apa-apa kan. Perjalanan juga gue mau turun nggak bisa. Akhirnya nggak lama, sekitar 15 menitan balik tuh teman gue. Kompromi lah mereka tuh ceritanya. Lu mau lanjut apa enggak? Kalau gue jujur udah enggak, gue nggak bisa. Tapi temen gue yang satu maksa banget karena memang yang satu ini gue nggak ngerti dah. Dia punya keinginan apa sampai pengen ke Gunung Karang tuh harus nyampe. Gue nggak bisa, kata gue nggak bisa. Udah ngerasa nggak enak banget. Udah ngerasa wah nggak enak lah pokoknya, kayak ada yang gimana gitu. Ngerasa kayak masih ada orang gitu, tapi sebenarnya nggak ada, cuma kita bertiga doang. Perasaan tuh ada orang gitu ya? Nah tapi itu bener-bener ngerasa nggak ada aja pokoknya. Dah akhirnya temen gue yang satu sambil marah ngambek, udah akhirnya kita pulang, mutusin pulang. Nah akhirnya melalui perdebatan yang ya cukup lumayan sengit ya kalau menurut gue, akhirnya kita mutusin balik. Temen gue yang satu emang udah reda sih orangnya, yaudah yuk kita balik, kasihan si Ririnya. Kasihan Riri, dia cewek. Dan itu kan gue ngelewatin sholat asar, sholat maghrib, karena kan di perjalanan gue mau gimana mau sholat bablas waktu itu ya? bablas, pokoknya cuma duhur doang pas naik. Akhirnya pas turun nggak ngerti kenapa itu emang bener-bener ngerasa kayak kok kayak ada langkah di belakang kita tuh, kayak banyak loh langkahnya. Jadi kan kita cuma bertiga, tapi kok langkahnya kayak yang banyak. Iya, paham. Nah, udah yang nggak enak tuh gue masih nahan diri lah ya, nggak cerita ke yang lain. Kayak gue jalan. Temen gue kan yang satu abis ngambilin tanaman-tanaman liar tuh. Apa ya? Gue ngerasa dia tuh kayak yang beda aja. Gue sempet ribut gara-gara pas kita udah jalan pulang, posisi turunan, hilang lagi dong dia. Hilang lagi. Gue hampir jatuh, bukan hampir jatuh, memang jatuh nggak, padahal posisinya itu samping kirinya agak jurang. Iya. Itu hampir jatuh, pleset, hampir ke jurang dong ya. Iya. Nah sama temen gue yang satu lagi ditarik, tapi itu udah jatuh banget. Gue udah ditarik, tolongin berdiri. Akhirnya baru kita sadar, mana nih? Iya kemana nih? Kita nyari teman kita yang satu lagi, sorry nggak gue sebutin ya. Iya. Akhirnya pas kita lihat, dia jauhnya itu kira-kira 3 meter lah. Ya Allah gila lo, udah malam gini. Dia ada di tengah-tengah, yang kan kita kan jalan setapak itu. Yang di sini jurang, dia ada di sebelah sana dong. Itu malam posisinya. Biasa ngambil kembang-kembang yang ada di sana, tanaman-tanaman liar yang menurut dia itu bagus kalau gue bawa pulang. Sempet-sempetnya masih nyari. Itu akhirnya gue marah dong sama dia. Please ini udah malam, kita turun katanya. Ya sebentar dong, sebentar, cuman ngambil ini doang. Itu gue ribut banget sama dia. Udah lah ya pokoknya
Akhirnya gue diem karena dia nyolot banget. Biasanya dia tuh lembut banget orangnya, laki tapi dia lembut. Oh, kali ini nyolot. Nyolot banget, sumpah marah banget pas gue larang dia ngambil itu tanaman, dia marah sama gue. Udah oke, udah akhirnya udah terserah karena gue orangnya ya udahlah males gitu kan ngeladeninnya. Udah gue akhirnya diem nungguin teman gue yang satunya narik dia, kita turun lagi. Pas kita turun lagi kita ketemu sama rombongan yang tadi kita ketemu, yang pas sore dia bilang 20 menit lagi. Itu kita ketemu lagi di pos 4, posisinya di pos 4 kalau nggak salah. Ketemu kan kalau di pos 4 itu kalau dia kayak semacam apa ya, balai tapi dia panjang gitu ya. Oh iya. Balai panjang cuman berhadap-hadapan. Akhirnya kita di situ ikut nimbrung ngumpul, alhamdulillah gue lega dong ya. Udah ngerasa lega, udah ngerasa nggak kedengeran lagi tuh yang langkah-langkah di belakang gue yang rame banget, padahal kita cuma bertiga. Akhirnya di situ kita ngobrol bareng sama mereka, biasa lah ya laki-laki pada rokok segala macem. Udah ngobrol bareng, ya mereka nanya kok nggak nyampe-nyampe, padahal tapi mereka bilang bener loh 20 menit lagi posisinya itu nyampe. Oh, mereka tuh mastiin lagi. Iya, kok nggak nyampe sih, padahal bener loh dari tadi itu ke tempat sampai ke atas itu cuma 20 menit. Menurut mereka itu. Menurut mereka. Tapi kita itu ngerasa udah dari jam 1 siang sampai jam 7 malam itu bener nggak nyampe-nyampe. Boro-boro tektok, kita nggak nyampe ke atas sama sekali. Iya. Sampai akhirnya kita mutusin pulang. Terus kita pas turun, karena si ibu itu kan memang dia terkendala kenapa dia turunnya lama, karena dia stroke. Jadi ibu siapa nih? Yang tadi naik tuh jadi dia sekeluarga. Oh, jadi yang ada ibu itu satu keluarga. Satu keluarga ramean. Ada anaknya 2, bapak, ibu sama siapanya lagi gitu. Dan si ibunya ini dipapah. Oh iya. Karena entahlah ya kan katanya konon yang gue tahu sih, gue dengar kalau di sana itu kita bisa memanjatkan suatu doa atau gimana lah, gue nggak ngerti lah ya masalah-masalah kayak gitu mah. Ya karena kalau gue naik ke sana niatnya emang cuma pengen tahu aja gitu. Nggak selebihnya gue nggak mau yang gimana lah ya. Yang nggak ada tujuan lain lah ya. Nah, nggak ada tujuan lain gitu. Akhirnya di situ kita mutusin pisah lagi kan. Yaudah, kita duluan ya, soalnya kita nungguin juga nggak mungkin kan dia dipapah kan. Kita duluan turun. Nah, pas kita duluan turun, handphone kita udah mulai pada lowbat dong ya. Nah, udah kita pakai satu handphone gantian. Iya. Kita pakai satu handphone gantian. Itu gue ngerasa temen gue tuh kayak lagi ngegandeng orang gitu. Oh, lagi ngegandeng orang? Iya, jalannya itu. Pas jalan turun itu. Ini temen yang bawa bunga. Nah dari situ gue udah mulai panik kan ya. Iya. Cuman mau ngomongnya nanti deh. Sungkan. Bukan sungkan juga ya. Takut ada kali ya. Oh, gitu. Bukan ada, memang takut sih gue. Udah aja. Gue udah yang. Jadi gue jalannya misah nih, ngiri. Karena kan dia di sini kan. Iya. Jadi gue 2 sama ini, dia sendiri tuh agak misah lah ya. Udah ngikutin itu roman-roman udah nggak enak banget. Akhirnya lumayan panjang itu turun ke bawah sampai kita ada di pos 3. Nah pas udah mau turun di pos 3 itu gue udah mulai ngerasa apa ya, kayak ngeliat sekelebetan yang lewat di perjalanan itu. Tiba-tiba pas baru mau nyampe pos ada sekelebetan yang lewat. Gue tetap diem tuh, gue belum bisa ngomong lah ya. Sampai akhirnya pas lagi duduk hening, gue kan takut nih, kok pada diem gitu. Kita duduk bertiga di situ, posisinya kita semua diem. Kita diem, gue takut ya, gue orangnya kalau sepi gitu gue takut, apalagi tuh gelap posisinya. Nah akhirnya nggak lama gue ngedenger dong, denger suara yang ketawa. Di pos 3 itu? Di pos 3. Di apa maksudnya, di posnya itu atau di? Kayak ngerasa yang ketawanya tuh ada di atas kita loh, lagi terbang apa gimana lah, pokoknya gue ngerasa dia ngelilingin gitu loh sambil ketawa. Sumber suaranya ada di atas. Gue diem masih udah yang deg-deg gimana sih, bulu kuduk udah merinding, udah takut banget. Nah udah kayak gitu gue masih diem, tapi dia ngulang lagi ketawa lagi, makin ya kayak di film-film horor lah ya ketawanya, kayak gue nggak berani nyebutin. Gue keceplosan nih, lu denger nggak sih kata gue. Apa sih mereka pada bilang udah jangan disebutin. Gue nggak tahu kalau ternyata sebenarnya kalau kita ngedenger itu kita nggak boleh ngomong ya, maksudnya kita tuh nggak boleh nyebutin kalau kita tuh dengar. Nah terus kalau kita misalnya ngeliat, kita pura-pura nggak ngeliat gitu. Nah mereka tuh tahu, sementara kan gue enggak.
dari atas sampai bawah tuh gue udah ngerasa yang aneh tuh, gue udah diem. Cuman pas ngedenger ketawa udah itu panik banget, udah merinding banget, bulu kuduk gue udah wah gak karuan pokoknya, udah takut banget. Tambah teman gue, udah lu diem. Jadi akhirnya tambah shock lah. mereka jadi kayak marah gitu kan sama gue. Apa sih lo katanya, ngedenger apa sih lo, makanya jangan terlalu ini, makanya lo katanya jangan bengong aja. Gue diem, serius orang gak akan denger. Akhirnya gue marah kan, mempertegas lagi, bener lo orang gak akan denger. Dan mereka memang bener-bener nggak mau cerita sama gue gitu kan. Mereka nggak ada katanya. Udah akhirnya kita putusin turun. Itu udah nyampe jam 10 malam. Jam 10 malam kita belum turun juga. Astaga. Terus lanjut. Pas kita udah coba turun, udah sampai jam 10, gila udah jam 10. Gue tuh masih di otak gue nggak kepikiran gitu ya. Kita naik jam 1 yang kata kuncinya 7 jam itu 5 sampai 7 jam itu udah tektok. Kita udah nyampe jam 10 malam belum sampai bawah. Masih di atas aja. Dan itu pun nggak sampai puncak kan? Nggak sampai puncak. Bener banget. Dan itu udah yang ya agak gemeter lah ya gue ya. Udah shock banget ngedenger suara kayak gitu. Ditambah emang di gunung yang notabene emang bener-bener serem lah ya. Gue tahu banget suka ngedenger cerita-cerita kayak gitu juga. Ternyata dalam hati gue nih, oh ini ya, gue tuh ternyata ngalamin juga loh ya. Yang paling gue kalau gue dengerin ini orang-orang cerita tuh, masa iya sih gitu. Masa iya sih, akhirnya ngalamin sendiri. Nah ternyata gue ngalamin sendiri dan itu benar-benar nggak habis pikir aja gitu. Ternyata emang bener ya. Tapi kenapa teman-teman gue nggak ngedenger? Yang di otak gue tuh masih, tapi kenapa cuman gue doang gitu, kita kan bertiga tapi teman-teman gue nggak ngedenger gitu. Nah akhirnya kita turun, pas nyampe di pos 2 alhamdulillah kita ketemu orang rombongan. Nggak banyak sih, itu cuma 3 orang, tapi yang paling bikin gue agak naik lagi nggak takut gitu. Lo tau gak, anak kecil paling usia 7 tahunan deh. Oh yang naik, yang mendaki. Salah satunya anak kecil. Anak kecil, dia 3-an, yang satunya anak kecil. Itu keren banget. Terus mereka kan perlengkapannya safety banget kan, emang bener-bener pengen ngecamp kayaknya di atas. Jadi terang banget kan, jadi udah yang udah lega. Cuma ngobrol sebentar, akhirnya mereka naik, gelap lagi dong. Gelap lagi, kita mulai turun lagi, nyampe ke pos 1 itu lumayan gak begitu ini ya. Cuman gue tetap ngerasa ada yang aneh sama teman gue yang satu ini, yang habis ngambil. Nah, akhirnya nggak lama kita udah nyampe jam 11 malam ya, 1 jam perjalanan dari pos 2 ke bawah. Itu lumayan gak ada yang ini sih, gue cuman masih tetap fokus di teman gue yang satu ini yang aneh banget. Akhirnya kita udah turun nih, udah ya singkat kita turun, akhirnya sampai jam 12 malam kita nggak berani pulang. Akhirnya kita nginep di rumah warga di sana. Di warga situ. Iya, kita nginep di warga situ dan kebetulan memang teman gue agak kenal juga gitu kan. Pas nyampe sana bener dong. Jadi pas sudah nyampe rumah warga situ, teman gue langsung ditarik tuh yang bawa kembang tadi. Sama si bapak yang punya rumahnya. Langsung ditarik. Kita berdua mau misah ya, dia ditarik, dimarahin. Apa maksudnya lo bawa kembang kayak gini? Jadi diomongin lah di situ. Jadi ternyata memang kita tuh nggak boleh ngambil sesuatu yang ada di sana, jangan sampai dibawa gitu. Nah ini kan temen gue udah banyak banget sebengketan. Akhirnya dibawa, diambil, temen gue ditarik sama bapak-bapak itu. Gue nggak ngerti lah ya orang sana gimana, kayak di ngajin gitu kali ya, kayak dibaca-bacain gitu, dibakar akhirnya si kembangnya. Kembangnya dibakar. Nah sama teman gue juga di situ kan ngeliatin. Akhirnya udah mulai agak reda tuh, si bapak itu nanya kan, kamu ngeliat apa? Ngeliat sih enggak, cuman kayak ada sosok bayangan yang digandeng lo sama teman gue. Ya itu makanya lah akhirnya kita dimarahin juga nih bertiga. Kalau kesana kalau bisa jangan ganjil, jangan bertiga, apalagi udah malam, cewek udah kayak gitu, jangan suka ngambil sesuatu yang ada di sana dibawa pulang karena itu bukan milik kita. Nah dari situlah gue ya juga ya, terus udah agak yang, dan temen gue yang tadinya emosi banget udah mulai tuh down, dia udah mulai turun lah ya emosinya. Akhirnya kita disuruh mandi itu semua. Udah lo bayangin dong nyampe situ jam 12:30 mandi. Yang bikin kagetnya lagi, lo mandinya tahu di daerah sana itu kayak apa ya, kayak zaman dulu gitu loh. Di rumahnya tuh belakangnya kebon, kamar mandinya di tengah-tengah kebon, tapi nggak ada pintu, yang cuman kotak gitu. Iya. Oh iya, gue tahu. Gue mandi di situ kaget dong ya. Mandi di sini nih Pak? Iya mandi ya katanya.
Oh, gue udah yang, duh gimana nih gue mandi di sini tengah malam, nggak ada yang ngintip, katanya udah pada tidur. Akhirnya nggak ngerti kenapa memang nggak boleh masuk ke rumahnya kan. Akhirnya gue mandi lah di situ, tetap gue minta temenin temen gue, tunggu di depan, kata gue, jarak 2 meter, jangan jauh-jauh. Akhirnya udah selesai mandi kita semua, di situ kita sholat isya bareng-bareng sama si bapak itu, terus ngobrol sebentar di depan, akhirnya baru kita disuruh masuk. Oh, jadi lo nggak boleh masuk ke rumah si bapak ini sebelum lo mandi? Betul. Jadi disuruh mandi dulu. Disuruh mandi dulu. Baru lo boleh masuk. Ibarat katanya mungkin bebersih ya. Bebersih. Nah, pas gua masuk, gua baru tahu dong di situ kenapa gua disuruh mandi. Karena ternyata memang si bapak ini punya anak yang lagi hamil besar. Oh. Masuk akal lah ya, karena kan dari gunung, takut yang bawa sesuatu yang ini, dan ternyata memang bener ada yang dibawa nih sama teman gue. Sampai akhirnya udah, dan itu alhamdulillahnya udah nggak terjadi apa-apa lah ya. Singkat ceritanya udah clear lah ya, udah nggak ada apa-apa. Udah sampai pas besoknya kita dinasihatin lagi dan kita berjalan balik ke Serang. Besok paginya lo bertiga balik? Kita bertiga balik ke rumah masing-masing. Dan nggak ada ngerasa apa-apa gitu. Nggak aneh-aneh lah ya. Udah selesai lah ya. Tapi itu 2 atau 3 hari ke depan itu jujur sih gue ngerasa, entah ya, gue nggak mikir itu dari mananya. Ini cerita pas sudah 3 hari ke depan, gue kan di rumah tinggal di daerah yang cukup pelosok di Serang ini. Nah, di Serang nih itu posisi sorry gue lagi datang bulan nih. Sore jam 5 gue balik ke rumah itu, gue bawa tanaman karena kan rumah gue gersang, jadi gue pengen bikin tanaman. Nah, posisi maghrib itu gue nggak masuk ke dalam rumah. Gue tuh mikir sih sebenarnya, jadi gue tuh mikir nanggung lah gitu mau masuk ke dalam. Udah azan sih sebenarnya, kalau kata orang tua dulu kan harus masuk. Kata gue udahlah, mitos sekali itu mah. Akhirnya gue di situ diselesain sampai jam 7 kurang, gue akhirnya masuk. Itu gue baru masuk ke dapur. Baru mau cuci tangan, keran nyalain, itu ada yang manggil nama gue kenceng banget. Itu suaranya laki-laki, Riri. Itu tapi suaranya cowok, itu kenceng banget, kayak menggelegar di satu ruangan yang kosong gitu. Itu gue langsung kaget. Pisau yang gue bawa abis gue tanaman itu jatuh, karena bener-bener shock banget kan. Kaget. Dan pas gue nengok tuh kayak ada yang lewat sekelebetan hitam gitu, tapi dia larinya tuh ke kamar gue, karena kan pakai gorden yang ini, itu sampai goyang banget gorden itu, kayak orang ada yang habis nabrak gitu kan. Di situ gue langsung lari ke depan dong. Gue lari ke depan tuh karena takut lah ya kalau di dalam. Nah, akhirnya gue ke depan. Saat kan gue juga bingung, rumah gue di ujung. Akhirnya gue beraniin diri masuk. Udah nggak ada apa-apa. Dan malam itu gue lewatin sampai besok dengan yang perasaan deg-degan. Gue dari situ langsung kunci pintu, nggak keluar kamar. Gue akhirnya nggak tidur di kamar belakang nih, karena kan gue ngeliatnya dia masuk ke kamar gue kan. Nah, akhirnya gue tidur di kamar yang depan. Sampai pagi itu gue tidur dalam keadaan takut. Rasain banget sih gue itu, ketakutan sendiri di rumah, mau tidur susah. Udah pokoknya gue ngerasain sih, pernah ngerasain hal itu. Apalagi ya lu laki-laki masih oke lah ya, gue cewek dan itu sendiri kan, posisinya oke lah ya. Akhirnya pas udah besok paginya nih, gue kemas-kemas. Dari situ gue akhirnya ke rumah saudara gue yang di kota lah ya. Gue dari situ sampai hari ini, lo mau tahu gue nggak berani pulang ke rumah. Oh, jadi sampai lo cerita ini pun gue belum pulang ke rumah. Lo belum pernah balik lagi tuh ke rumah. Astaga, saking shocknya mungkin. Ya segitu aja sih sebenarnya pengalaman yang benar-benar menurut gue luar biasa banget ya, yang benar-benar di luar nalar gue lah. Naila ya. Iya, di luar Naila banget. Yang selama ini gue cuma dengar kata orang, ternyata gue ngalamin, dan ya shock lah ya yang pasti. Sampai akhirnya gue nggak berani pulang. Udah segitu aja sih. Seru juga sih cerita dari Mbak Riri ini, yang awalnya mendaki gitu kan, sampai pulang pun masih juga digangguin, dan akhirnya nggak berani pulang ke rumah. Sampai hari ini masih numpang di rumah saudaranya karena sok mungkin ya. Sampai lo nggak berani balik ke rumah itu karena sok mungkin. Takut aja gitu. Takut ya mas. Masih ada perasaan takut lah. Nah oke, makasih untuk waktunya. Sama-sama. Udah share pengalaman misterinya di channel kami. Terima kasih juga buat Cafe
iCatur yang udah memfasilitasi konten kita malam hari ini. Jangan lupa mampir ya teman-teman. Gue ingetin lagi kafenya di Jalan Kelunjukan Kaujon deket SMK PGRI 3. Dan ya menu-menunya cukup recommended sih menurut gua ya. Menurut gua, pandangan gua dan lidah gua tuh makanan-makanan yang ada di sini dan minuman tuh oke lah. Harganya juga terjangkau lah. Gua juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau mendaki gunung ataupun mau eksplor ke alam, jangan mengambil apapun selain foto, jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki, dan jangan merusak apapun selain waktu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.